Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kali ini kita akan membahas tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai muslim yang kuat ketimbang muslim yang lemah. Maksud dari kuat di sini adalah dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjadi pribadi yang mampu meraih apa yang diinginkannya. Kuat kemauan untuk mencapai cita-citanya. Maka untuk menjadi muslim yang kuat, kita harus memiliki sikap bekerja keras dan bertanggung jawab. Kerja keras merupakan kunci kesuksesan bagi seorang manusia. Manusia harus senantiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Segala kebutuhan makhluk hidup telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menciptakan alam semesta beserta makhluk-makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan. Itu semuanya untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bisa melangsungkan kehidupan. Namun semua itu tidak datang menghampiri seseorang dengan sendirinya. Tapi manusia harus berusaha dengan cara bekerja keras. Sedangkan dengan sikap tanggung jawab, seorang muslim akan senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki sikap tanggung jawab akan senantiasa berpikir secara matang terlebih dahulu sebelum berbuat. Untuk lebih mendalami pembahasan ini, maka kita simak materi berikut agar Anda semuanya dapat memahami makna kerja keras dan tanggung jawab sesuai dengan yang dipaparkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oke, kita mulai. Seorang muslim harus memiliki sikap keras, ya, sikap kerja keras maksudnya, dan memiliki sikap tanggung jawab. Nah, itu poin dari materi pembahasan kali ini. Setiap muslim semestinya memiliki sikap kerja keras. Kerja berarti melakukan kegiatan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Adapun kerja keras berarti melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Bekerja keras tidak hanya dilakukan secara fisik. Kerja keras dapat diwujudkan dengan cara berpikir secara sungguh-sungguh. Kerja keras merupakan bagian dari ikhtiar, usaha. Seseorang yang telah berikhtiar dengan maksimal menurut kemampuannya harus disertai dengan sikap tawakal atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki, dan menjalankan tugas sesuai profesinya. Untuk meningkatkan sikap kerja keras, umat Islam perlu memiliki pandangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebebasan manusia untuk mengubah nasibnya sendiri sehingga ia pun tumbuh menjadi pekerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan keutamaan bagi seorang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan hidupnya di dunia ini sesuai firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-77. Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa manusia tidak hanya dituntut selama hidupnya untuk beribadah khusus seperti sholat, tetapi juga diperintahkan untuk bekerja. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kebahagiaan yang kekal di akhirat bagi hambanya yang taat dan selalu beribadah, ia juga tidak boleh membiarkan nasibnya di dunia terbengkalai. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keutamaan kerja keras. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Dalam ayat tersebut secara jelas berisi tentang perintah untuk bekerja keras bagi umat Islam, karena manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bekerja, umat Islam harus mampu membagi waktu yang dimilikinya, yaitu untuk dunia dan akhirat. Umat Islam wajib mempersiapkan diri untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Namun, umat Islam tidak boleh melalaikan hakikat dirinya sebagai manusia yang harus memenuhi kebutuhan, bermacam-macam kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Jadi, yang paling diutamakan adalah ibadahnya untuk bekal untuk di akhirat, untuk kehidupan di akhirat. Namun jangan sampai melupakan hakikat manusianya itu sendiri, karena manusia memerlukan untuk makan, ya, sifat manusiawi, ya, kebutuhan makan, untuk kebutuhan kehidupannya, untuk menanggung kalau dia sudah bersuami, sudah beristri, harus menanggung atau memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi jangan terlalu difokuskan untuk mencari dunia, tapi fokuslah kepada kehidupan akhirat. Kalaupun kita harus bekerja, tapi kita niatkan untuk apa? Untuk kehidupan akhirat, berniat untuk beribadah. Tapi jangan keterlaluan, ya. Ketika telah datang waktu sholat, maka umat Islam harus meninggalkan segala urusan dunianya dan menuju masjid untuk mendirikan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai beribadah atau sholat, maka umat Islam dapat melanjutkan aktivitas bekerjanya dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beruntung adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pekerja keras tentu memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan orang yang bukan pekerja keras. Adapun ciri-ciri seorang pekerja keras adalah disiplin waktu, dapat membagi waktu-waktunya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pekerja keras, Islam harus disiplin waktu,
yaitu memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Seorang pelajar, seorang manusia harus memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk belajar, untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemahaman, terutama pemahaman di dalam bidang agama. Al-Baihaqi, seorang ulama ahli fikih dan hadis, menyebutkan terdapat 4 prinsip kerja keras sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, bekerja secara halal, mencari barang yang halal, yang haram ditinggalkan. Kemudian kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Jadi hasil dari usahanya sendiri, tidak menggantungkan orang lain. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Lebih-lebih lagi tetangga yang masih berbau saudara. Dalam mengamalkan kebaikan tentu akan mendapatkan kebaikan pula. Adapun kebaikan atau hikmah yang diperoleh orang yang bekerja keras, yang pertama yaitu pekerjaan yang dikerjakan akan selesai tepat pada waktunya, mendapatkan hasil yang memuaskan. Ketiga, dapat memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan baik. Keempat, cita-cita atau sesuatu yang diinginkan benar-benar tercapai. Kelima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melaksanakan perintahnya. Yang keenam, disukai oleh orang lain dan memiliki banyak teman. Nah, itu sikap daripada memiliki sikap bekerja keras. Jadi Islam itu harus bekerja keras, tapi jangan bekerja kerasnya itu hanya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, secukupnya, jangan terlalu mengoyok-oyok ya. Jangan terlalu fokus terhadap keduniaan, memiliki banyak harta tapi melupakan akhirat. Mentang-mentang tokonya lagi rame, laris, sehingga tidak sempat untuk melaksanakan sholat. Padahal sholat hanya kurang lebih 5 menit sudah selesai. Ya, seperti itu. Kemudian kita memiliki sikap tanggung jawab. Selain bekerja keras, kita harus memiliki sikap tanggung jawab. Ajaran Islam memerintahkan kepada umat Islam untuk mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu akhlak terpuji yang harus diamalkan oleh umat Islam adalah tanggung jawab. Karena tanggung jawab merupakan akhlak yang sangat penting untuk diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Itu menurut Kamus arti dari tanggung jawab. Sehingga bertanggung jawab diartikan sebagai berkewajiban menanggung atau memikul atau mengampu segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selain itu, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya sikap tanggung jawab, juga konsekuensi akan diterima di hari pembalasan kelak
melalui sebuah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ada tanggung jawabnya semuanya ya. Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-36. Setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Tanggung jawab tersebut tidak terbatas pada amalan yang telah dilakukannya saja, tetapi juga termasuk akibat dan pengaruh amalannya tersebut. Bahkan sampai setelah dia meninggal dunia pun hal ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Hal ini dijelaskan pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kullu nafsin bima kasabat rahinah, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat ke-38. Jadi tanggung jawab dan kewajiban memiliki hubungan yang erat, karena kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang, dan orang yang memiliki kewajiban wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Selain itu, tanggung jawab juga memiliki hubungan yang erat dengan amanah, sifat amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan. Ketika seseorang diberikan amanah atau kepercayaan, maka orang tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan amanah tersebut. Seorang pelajar atau seorang manusia harus bertanggung jawab atas dirinya sebagai manusia, atau kita sebagai pelajar yaitu harus belajar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa orang yang mengkhianati, orang yang berkhianat amanah yang diberikan kepadanya termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang munafik. Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, rawahul Bukhari. Yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ada macam-macam tanggung jawab yang harus diketahui oleh umat Islam untuk diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Insya Allah di video berikutnya kita akan bahas tentang tanggung jawab kepada Tuhan. Cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah di video berikutnya kita akan lanjutkan, dan mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat sehingga kita terus mempelajari ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.